warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Sakinah Mawaddah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berjumpa untuk yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan saja pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang mengamalkan sunnah-sunnahnya, insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tema kaji kita pada malam hari ini tentang kajian hidayah. Namun yang kita kaji adalah sebuah pertanyaan, mengapa hidayah Allah jauh dari kehidupan kita? Hidayah banyak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Hidayah berasal dari kata huda, artinya petunjuk. Dalam kitab Ma'rifatullah dijelaskan, hidayah itu merupakan petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Allah jelaskan begini, Yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Allah memberikan petunjuk kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki di jalan yang lurus. Alhamdulillah, kita yang berhadir pada malam hari ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah yang paling besar adalah hidayah iman. Hidayah iman dan Islam. Ini harus kita pertahankan sampai kita mati. Cuma lagi, setelah hidayah itu kita dapatkan, mampukah kita menjaganya? Gitu. Dalam kitab Ma'rifatullah Syekh Ibnu Athaillah dijelaskan, ada 4 hal yang menyebabkan hidayah Allah jauh dari kehidupan manusia. Kalau hidayah Allah jauh, berarti Allah jauh. Ketika Allah jauh, kita butuh pertolongan, Allah nggak akan menolong kita. Kenapa? Allahnya jauh, gitu. Apa yang menyebabkan hidayah Allah jauh? Pertama, dikarenakan hati ini kotor. Hati ini kotor, penuh dengan dosa. Dosa yang bersarang di hati setiap manusia menyebabkan doa-doa kita nggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan kalau kita ada masalah besar dan kita minta tolong kepada Allah, Allah nggak memberikan pertolongan. Dikarenakan apa? Hidayah itu sudah mulai pergi dari kehidupan kita, gitu. Makanya dalam sebuah hadis dijelaskan, Rasul mengatakan begini, Ala innal fil jasadi mudghatan idza saluhat saluhal jasadu kullu fa idza fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ketahuilah oleh kamu, di dalam jasad kamu itu tersimpan sepotong daging. Yang apabila daging itu baik, maka baiklah semuanya. Dan apabila sepotong daging itu rusak, maka rusaklah semuanya. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah oleh kamu, sepotong daging itu adalah hati. Oleh karena itu, untuk merawat hidayah ini, agar hidayah yang Allah berikan ini tidak pergi jauh, gitu. Agar hidayah Allah ini selalu mewarnai kehidupan kita. Sehingga kita terjaga daripada perbuatan dosa.
Maka bersihkanlah hati ini dari berbagai kotoran, noda, dan dosa. Apa dosa hati itu? Banyak. Dosa hati misalnya dengki. Tahu dengki? Dengki itu seneng melihat orang lain susah. Itu. Kemudian susah melihat orang lain senang gitu. Ini kan luar biasa nih. Kalau nengok tetangganya susah, girang banget dia. Susah, susah, susah. Kenapa? Dia merasa nggak tersaingin begitu. Tapi begitu melihat tetangganya senang, dia susah hati. Kawan itu. Padahal kuli bangunan ya. Tapi kelihatannya NMAX. Baru lagi. Dan kabar-kabarnya cash. Nggak kredit. 36 juta loh harganya itu ya. Kok bisa beli dia ya? Ini pasti apa ini? Jangan-jangan ini jual ganja nih. Ini jangan-jangan jual sabu-sabu nih. Oh, tetangganya yang bahagia punya kendaraan baru, dia gelisah hatinya. Kan Pau ini nama ini. Pau bin Goblok nama ini. Rupanya minggu depan, tetangganya beli mobil. Beli mobil. Wah, mobil baru lagi. Tempat duduknya masih pakai plastik. Itu. Demam. Meriang. Rupanya bulan depan, dengar beli kebun lebar. Ninggal dia. Ninggalnya disiksa oleh peralatan sendiri itu. Kenapa? Dengki. Dengki ini bahaya. Kata baginda Rasulullah SAW, apabila kita mempunyai penyakit dengki di hati kita, maka pahala semua kebaikan kita itu akan hangus terbakar. Ibarat api memakan kayu bakar. Makanya, saudaraku, buanglah jauh-jauh sifat dengki itu. Gitu. Apalagi selain dengki, iri, gitu. Dendam, itu. Keras kepala, tamak, rakus. Itu semua penyakit hati itu. Kalau di antara penyakit hati ini ada menempel pada diri kita, ketika kita berdoa, mustahil doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hidayah jauh. Hidayah jauh, Allah pun jauh begitu. Jadi inilah penyebab pertama. Kenapa hidayah jauh dari kehidupan manusia? Dikarenakan hati kotor. Bersihkan hati ini. Dengan cara apa? Perbanyak istighfar. Karena istighfar itu bisa menggugurkan dosa. Makin banyak beristighfar, makin gugur dosa itu. Tapi ingat Pak, dosa yang gugur dengan istighfar, itu tentunya dosa-dosa kecil. Tapi kalau dosa-dosa besar, nggak cukup dengan istighfar. Harus dibar dengan taubat, begitu. Jangan pula, kata Ustadz Jamal itu enak kali ya. Banyak-banyak istighfar aja, gugur dosa itu. Ya tengok kelas apa dosanya. Kalau kelas berat, itu nggak cukup istighfar doang. Habis korupsi, 10 miliar, astagfirullahaladzim. Tapi 10 M-nya dicekal juga, kan? Dipegangin aja. Dibelikan kebun, dibelikan mobil. Itu namanya bukan taubat tuh namanya. Yang namanya taubat itu misalnya dia curi uang atau korupsi uang 10 miliar. Selain dia istighfar, uang yang dia korupsi itu pulangkan. Dan dia minta maaf. Makanya nggak gampang korupsi ini taubatnya, nggak gampang loh. Makanya para pejabat-pejabat negara itu, yang dia korupsi itu nggak gampang taubatnya. Pertama apa? Dia harus kembalikan uang yang dia korupsi itu. Satu. Yang kedua, dia harus minta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ustadz, aku minta maaf pakai televisi. Oke lah pakai televisi. Yang di pedalaman, ayo.
yang listriknya nggak masuk, kalau lagi televisi, datangilah, salami minta maaf. Itu. Makanya jangan coba-coba korupsi. Kenapa? Karena taubatnya nggak gampang. Kalau curi uang Pak Sahab misalnya, awak taubat, istighfar, gampang, pulangi uangnya satu orang gitu. Tapi kalau uang negara digarong, dikorupsi, putus. Makanya bagi korupsi itu, taubatlah. Sebelum mati, taubat. Kalau udah mati meninggal dunia, putus. Makanya auzubillahi min zalik lah ya. Makanya korupsi dosa besar. Nah, jadi apalagi habis berzina misalnya, nggak cukup istighfar. Ya, kawan jina itu dinikahin lah, kawan jinanya itu. Nikahin, jangan habis berzina, astagfirullahaladzim, istighfar, ya kan? Kelang nanti setahun, 2 tahun, zina lagi. Nampak yang lagi yang cantik. Itu nggak gampang. Jadi istighfar itu mampu menggugurkan dosa-dosa kecil. Dosa besar, istighfar dan taubat. Tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Karena dosa manusia itu sebanyak apapun yang dia lakukan, Allah akan mengampuninya. Tidak ada dosa yang Allah nggak ampunin. Karena Allah mengatakan, innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat. Itu dia. Yang kedua, ini penyebab hidayah Allah jauh dari kehidupan manusia. Dikarenakan manusia itu mempunyai sikap sombong. Sifat sombong itu. Kadang-kadang disadarin atau nggak disadari, banyak manusia ini yang sombong. Sombong. Apa sombongnya coba? Sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran. Itulah namanya sombong. Azan berkumandang di masjid gitu. Ibu-ibu asik nonton sinetron Air Mata Istri. Apa tuh, Mas? Yang ku menangis tuh. Azan berkumandang bukan yang dimatiin. Wah, di situ pula nontonnya kan. Kalau nanti sholat ketinggalan Ustaz nggak tahu. Dia balik sama suaminya atau cerai nggak tahu sih. Makanya rugi, tonton terus lah, ya kan? Setan itu apa sinetronnya kan tuh kan? Bolehkah nonton sinetron? Ya boleh-boleh aja. Tapi jangan sampai melalaikan kita daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Azan berkumandang dibiarkan. Sombong namanya itu tolak kebenaran. Azan berkumandang duduk di warung, masih banting kartu aja, main dam batu, main leng, main trup, main catur. Azan berkumandang, itu namanya sombong namanya itu. Termasuk apa namanya? Orang yang diperintahkan sholat, tapi dia nggak mau sholat. Dia tahu betul hukum sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Tahu betul dia wajib gitu. Tapi dia nggak mau melaksanakannya. Ini namanya menantang Allah. Sombong ini. Sombong. Kan banyak dulu kisah-kisah orang sombong itu. Firaun itu. Sombong kali itu. Saking sombongnya Firaun itu ya. Karena mempunyai wilayah kerajaan itu sangat luas ya. Sombong sampai menganggap dirinya Tuhan. Orang Mesir suruh nyembah dia. Sombong. Saudaraku. Kalau bicara sombong. Kira-kira apa sih yang bisa kita sombongkan? Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada. Aku Ustadz nggak mau kerja lagi aku. Kenapa nggak mau kerja lagi? Aku sekarang udah tenang aku. Tenang apaan? Aku punya rumah sewa Ustadz. 1000 pintu Ustadz. Banyak, iya. Jadi 1 pintu itu Ustadz ya, aku sewakan 10 juta. Kali 1000 pintu. Setahun Ustadz, berapa M itu? Hitung sendiri, aku nggak tahu hitung itu. Bapak mau sombong, ibu mau sombong. Punya rumah sewa 1000 pintu. Gampang bagi Allah habiskannya. Allah datangkan gempa bumi.
berkekuatan 8,5 skala Richter, bergoyang di bumi, goyang semua pohon-pohon, goyang semua rumah, rata dengan tanah, selesai. Bisa. Jangan sombong. Ibu cantik, pipi ibu mulus, hidung mancung, bibir pun tipis. Mau sombong? Jangan sombong lah, gampang bagi Allah. Dikasihnya penyakit cacar air, sebesar-besar telur puyuh, 5 bulan gak sembuh-sembuh. Bisa kan? Hilang cantiknya kan? Nah itu. Bapak misalnya punya uang di bank 30 miliar. Cukup lah ini untuk kuliah anak sampai luar negeri ini. Nggak usah kerja-kerja lagi. Ku deposito kan aja Ustaz di bank selama 2 tahun. Berapa tuh bunganya itu? Oh capek lah makan bunganya aja. Bunganya itu untuk makan, uangnya utuh Ustaz. Mau sombong punya uang 30 miliar. Kalau Allah mau gampang. Dikasihnya penyakit kanker otak stadium akhir. Berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Habis 30 M, meninggal pula awak. Nah, janganlah pernah sombong. Kenapa? Karena sombong itu pakaian Allah. Selendang Allah. Kalau Allah sombong, pantas. Pantas banget Allah sombong. Pantas. Kenapa? Allah yang punya segala-galanya. Allah yang punya gunung, Allah yang punya langit, Allah yang punya bumi. Semua milik Allah. Kalau Allah sombong, pantas. Tapi kalau manusia sombong, tak pantas, tak wajar. Pakaian Allah dipakai, kebesaran lah. Ya. Jadi, buanglah jauh-jauh sifat sombong itu. Karena sombong itu bisa membuat jauh hidayah Allah daripada kehidupan kita. Banyak ayat-ayat Allah mengatakan betapa Allah mencela orang-orang sombong. Misalnya surah Luqman ayat yang ke-18. Wala tusair khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kamu berjalan di muka bumi itu dengan angkuh dan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Bahkan dikatakan apabila pada diri manusia itu tersimpan penyakit sombong, walaupun sebesar pasir sekalipun, maka diharamkan jasadnya masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita punya harta, punya ilmu, jangan sampai jatuh kepada yang namanya sombong. Karena makhluk yang sombong pertama kali adalah iblis. Kalau manusia sombong, berarti nggak beda dengan iblis. Sementara iblis itu adalah makhluk Allah yang Allah akan masukkan ke neraka selama-lamanya. Nggak akan pernah pindah ke surga itu. Saudaraku, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyebab manusia sombong macam-macam. Karena ilmunya manusia bisa sombong. Merasa pintar, ya kan? Merasa lebih dari yang lain itu. Maka dia sombong gitu. Karena kekuasaan, pangkat, jabatan, orang bisa sombong. Udah banyak contoh, Fir'aun itu, Namrud itu, Abu Jahal, Abu Lahab, itu orang sombong semua, hancur akhirnya. Apalagi karena harta orang bisa sombong, karena harta sombong. Korun, Korun, saking sombongnya Allah murka, Allah tenggelamkan Korun ke dasar bumi beserta harta bendanya habis terbenam ke perut bumi. Korun itu. Jadi kalau orang dapat harta Korun, harta karun, itu namanya harta Korun itu. Nyebar kemana-mana saking banyaknya hartanya itu. Kenapa hancur Korun? Karena dia sombong. 2. Ketiga, penyebab hidayah Allah jauh dari kehidupan manusia. Dikarenakan manusia itu mempunyai sifat takutnya berlebihan. Mempunyai rasa takut yang berlebihan. Tuh, takut yang berlebihan. Kita mempunyai rasa takut, itu fitrah kita sebagai manusia. Kita pasti mempunyai rasa takut. Itu pasti. Gitu. Tapi janganlah berlebihan.
Ada orang miskin, ada orang kaya takut jatuh miskin gitu. Saking takutnya orang kaya jadi miskin, harta yang dia punya nggak dia sedekahkan. Dia pelit. Kenapa? Kalau dia keluarkan, hartanya semakin berkurang. Menyebabkan dia jatuh miskin. Itulah yang ada di otaknya. Padahal ketika kita punya harta, kita sedekahkan, itu harta semakin banyak. Nggak ada orang yang rajin sedekah, mengimpakkan hartanya, jatuh miskin nggak ada. Yang ada orang kaya, pelit, bangkrut banyak gitu. Terhina dia. Jadi orang kaya takut jatuh miskin menyebabkan dia pelit, dia tamak, dia rakus gitu. Dia menyangka hartanya itu mampu mengekalkan dia hidup di dunia ini. Padahal tidak. Harta nggak bisa menyelamatkan kita dari yang kematian. Berapa banyak presiden mati, orang kaya mati, mampukah uangnya itu menyogok malaikat maut supaya malaikat maut menunda kematiannya? Enggak bisa. Datang malaikat maut ingin mencabut nyawanya. Jangan dulu lah, jangan dulu. Ini malaikat, aku punya uang 20 M, ambillah di bank. Nih ini. Kenapa? Enggak laku sama malaikat. Kenapa? Malaikat enggak punya nafsu. Itulah bedanya malaikat dengan kita. Kalau kita punya nafsu, malaikat nggak punya nafsu. Untuk apa dia duit? Dia nggak penting makan, dia nggak penting berumah tangga, itu malaikat. Nah, jadi saudaraku, ini takut yang sebenarnya nggak benar ini. Orang kaya takut itu miskin, akhirnya apa? Dia menyimpan hartanya, menumpuk-numpuk hartanya, menghitung-hitung hartanya gitu. Takut kali berkurang hartanya. Akibat apa? Orang kaya takut jatuh miskin. Kemudian apa lagi? Pejabat takut dimutasi, takut dipindahkan misalnya. Sehingga dia menghalalkan berbagai macam cara. Pergi ke dukun misalnya. Minta yang namanya ilmu, minta yang namanya jimat, apa namanya, supaya nggak dipindahkan. Supaya di situ tempatnya gitu. Atau dia fitnah orang, fitnah bawahannya, fitnah segala macam. Supaya yang dipindahkan itu kawan kerjanya dia nggak pindah gitu. Takut dipindahkan, takut dimutasi gitu. Gawat ini. Yang paling celaka adalah apabila sampai kepada titik takut mati. Oh ini lebih parah lagi nih. Saking takutnya mati, dia atur pola hidupnya. Dia buat pola hidup sehat. Ya bagus sih gitu. Cuma kadang-kadang nggak pakai waktu. Pagi-pagi jam 5 orang ke masjid sholat subuh, dia sport, dia olahraga dia. Supaya apa? Supaya dia sehat, jantungnya bagus gitu kan, keluar keringat gitu. Ini kan menyalahi namanya ini. Sebetulnya bagi kita orang Islam, ibadah sholat itu, selain ibadah itu olahraga loh. Cuma kadang-kadang memang kurang yakin gitu. Orang kalau selalu mengamalkan sholat tahajud, apalagi mandi sebelum sholat tahajud itu, rupanya setelah saya baca-baca ya, saya dengar dari berbagai macam pengajian, rupanya mandi jam 3 itu, jam 3 dini hari itu bagus buat kesehatan itu. Bagus sekali itu buat kesehatan. Nah, itu untuk memperlancar peredaran darah gitu. Membuat awet muda begitu. Membuat nggak pikun. Mandi jam 3 dini hari itu bagus. Cobalah buat. Ustadz dingin lah Ustadz kalau nggak biasa. Karena nggak biasa itu. Tapi kalau udah biasa nggak mandi jam 3 subuh tuh nggak enak rasanya. Nah, habis mandi laksanakan tahajud. Waduh, sehat kali lawak. Makanya orang yang suka tahajud itu seumur hidupnya dia tahajud misalnya terhindar dari yang namanya penyakit pikun. Ingatan itu masih segar walaupun udah tua sampai 70 tahun 80 tahun ingatan itu masih luar biasa lah ingatannya itu. Kemudian tensinya bagus, jantungnya bagus. Kenapa? Memang dia melaksanakan sholat tahajud, semua sholat dia kerjakan, dan itu sebagai sarana olahraga. Nah, orang yang sampai takut mati, ini celaka orang. Saudaraku, mati jangan pernah kita takutin. Karena betapapun takut mati, toh mati akan datang.
Yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita takutin, bisakah kita mati dalam kebaikan? Itu yang perlu kita takutin. Kalau mati jangan takutin. Yang kita takutin, bisakah aku mati dalam keadaan sholat? Bisakah aku mati ya Allah dalam membaca Quran? Aku rindu ya Allah ketika aku mati ya Allah, aku menyebut namamu. Aku menyebut kalimat la ilaha illallah. Itu yang kita impikan. Dan itu yang kita khawatirkan gitu. Kalau kita meninggal dunia, lagi banyak maksiat. Habis bertengkar sama istri, mati. Habis ngomong-ngomongin tetangga, mati. Itu mati yang perlu kita takutkan itu. Nah, apa lagi? Habis curi uang suami, mati. Hati-hati itu. Apalagi itu? Habis dagang narkoba, mati. Habis berzina, mati. Itu yang mestinya kita takutkan gitu. Kita mau meninggal dalam keadaan husnul khotimah, terhindar dari mati su'il khotimah. Yang terakhir adalah, ini waktunya mepet ya. Yang terakhir adalah, yang menyebabkan hidayah jauh dari kehidupan manusia adalah dikarenakan manusia hidup memperturutkan hawa nafsu. Atau hidup diperbudak oleh hawa nafsu. Cukup panjang ini untuk menjelaskannya. Namun dikarenakan keterbatasan waktu, maka sampai di sini pengajian kita. Mudah-mudahan walaupun ini singkat, paling tidak kita bisa mengambil ilmu, mengambil kesimpulan. Agar hidayah Allah tetap dekat dengan kita. Agar hidayah Allah nggak pergi, meninggalkan kita. Meninggalkan keluarga kita. Meninggalkan rumah tangga kita. Pertama adalah bersihkan hati dari berbagai kotoran noda dan dosa. Buanglah jauh-jauh dengki. Buanglah jauh-jauh yang namanya iri. Buanglah jauh-jauh yang namanya dendam. Itu semua pikiran hati. Buang itu. Kalau hidayah tetap akan lengket pada diri kita. Yang kedua, jauhi sifat sombong. Karena manusia itu enggak pantas sombong. Sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita tawadu, rendah hati. Rendah hati. Apapun yang kita milikin, tetap rendah hati. Kenapa? Semua yang kita miliki hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus sombong? Yang ketiga adalah jangan mempunyai rasa takut yang berlebihan. Nah, yang perlu kita takuti adalah bisakah kita mati dalam kebaikan? Itu yang perlu kita pertanyakan, saudaraku. Yang terakhir adalah hidup mau bahagia, hidayah mau tetap ada pada diri kita. Mari sama-sama nafsu yang ada pada diri kita ini kita kendalikan. Jangan sampai hidup diperbudak oleh hawa nafsu. Insya Allah hidayah Allah akan mewarnai kehidupan kita dan Allah siap menolong kita kapan saja kita butuh pertolongan Allah. Allah akan menolong. Bahkan kita belum minta, Allah sudah menolong kita. Kenapa? Allah dekat dengan kita. Kenapa? Karena hidayahnya mewarnai kehidupan kita. Demikian mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.